Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Paulina SPMSI. Saat ini saya berhome base di program studi Kehutanan Universitas Bengkulu. Pada video pengajaran yang akan saya bawakan, saya mengambil salah satu materi di mata kuliah Silviculture Intensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Silviculture Intensif yang pertama, mampu mengidentifikasikan dan merumuskan permasalahan teknologi hutan tanaman dan mampu merumuskan permasalahan seni budidaya hutan. Adapun sub CPMK dari mata kuliah Silviculture Intensif yang pertama, mampu memahami ruang lingkup mata kuliah Silviculture Intensif. Yang kedua, mampu mereview pengetahuan yang diperoleh tentang taktik dan strategi silviculture. Yang ketiga, mampu memahami pentingnya perencanaan dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman. Yang keempat, mampu memahami faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap skala dan laju penanaman serta pembangunan hutan tanaman. Yang kelima, mampu memahami kontribusi pembangunan hutan tanaman bagi perekonomian pedesaan, regional, dan nasional. Kemudian mampu memahami alur, format, dan prosedur yang harus ditempuh dalam penyusunan studi kelayakan hutan tanaman industri. Lalu mampu menjelaskan arti persemaian dan cara memproduksi semai. Selanjutnya, mampu memahami berbagai metode penyiapan lahan dengan karakteristik masing-masing tempat tumbuh. Kemudian, mampu memahami manajemen pemeliharaan awal pada hutan tanaman. Selanjutnya, mampu memahami macam-macam pruning dan teknik pruning pada hutan tanaman. Selanjutnya, mampu memahami waktu yang tepat dalam melakukan pruning. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan dasar pertimbangan, model, dan manfaat penjalangan. Kemudian mampu memahami teknik-teknik manipulasi lingkungan untuk merangsang pertumbuhan tegakan berumur tua. Terakhir, mampu memahami konsep dasar dalam manajemen hara dan mampu mengaplikasikannya di lapangan. Bahan kajian dari mata kuliah Silviculture Intensif yang pertama, taktik dan strategi silviculture. Yang kedua, studi kelayakan hutan tanaman industri. Kemudian yang ketiga, manajemen kesemaian dan hara hutan tanaman. Yang keempat, metode penyiapan lahan hutan tanaman. Dan yang terakhir, pemeliharaan hutan tanaman. Adapun untuk bobot penilaian pada mata kuliah Silviculture Intensif yang pertama itu ada tugas atau kuis sebesar 15%, kemudian praktikum 20%, kemudian ada UTS 30%, dan terakhir ada UAS 35%. Adapun deskripsi dari mata kuliah Silviculture Intensif adalah untuk mengkaji dan memahami ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budidaya, jenis-jenis tanaman yang dikembangkan oleh hutan tanaman industri, dan macam rejim silviculture hutan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan memasuki pertemuan ke-10 ya, pada mata kuliah Silviculture Intensif dengan topik pemeliharaan awal pada hutan tanaman. Sebelum kita masuk ke pertemuan 10, Ibu absen dulu. Oki ada? Hadir. Ya, kemudian Zaki hadir. Kemudian Devi, Mail ada Mail? Hadir. Hadir. Kemudian Iwan? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Ketika kuliah, HP-nya tolong di silent ya.
kemudian nggak boleh berisik. Nanti ada waktunya kalau mau diskusi. Kemudian dilarang makan dan minum. Cemilannya disimpan dulu ya. Kemudian untuk mendapat keberkahan dalam perkuliahan kali ini, boleh kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Metode penyiapan lahan, masih ingat nggak? Ini kan ada 5 poin penting nih dalam metode penyiapan lahan. Ada persiapan, kemudian penebasan dan penebangan, lalu ada pembersihan lahan, pengolahan lahan, dan terakhir ada konservasi dan pencegahan kebakaran. Kalau persiapan gimana, Sawi? Masih ingat nggak? Kalau menurut saya gimana? Terkait metode penyiapan lahan. Di bagian persiapan, apa sih yang perlu kita persiapan ketika menyiapkan suatu lahan? Kalau kita itu sih, menentukan lokasi lahan di mana. Oke, pintar. Lokasi lahannya di mana? Kemudian kalau Teh gimana, Teh? Peralatan dulu. Oke, pintar. Peralatan. Ada yang lain nggak? Persiapan? Cukup ya. Kita ke penebasan dan penebangan. Kira-kira apa? Poin penting yang kemarin? Penebasan dan penebangan. Kira-kira gimana? Nana boleh, Nana? Mungkin berkaitan dengan teknik yang benar dalam pengembangan dari Biasanya itu kayak peralatan yang mau untuk pengolahan nanti. Ya, alatnya yang udah kita tahu. Masih ingat nggak? Biasanya kayak parang. Parang, oke. Kalau dia pakai lahannya lebih luas, bisa pakai traktor, Ya. gitu ya. Oke. Kemudian terakhir, konservasi lahan dan pencegahan kebakaran. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Konservasi, kira-kira pakai apa nih biar kita bisa mencegah kebakaran? lahan itu ada tanaman yang memang kayak tidak rentan akan kebakaran, ada tanaman yang memang rentan untuk maksudnya dengan kebakaran yang mungkin bisa dipilih dengan di samping itu diberi tanaman yang rentan. Oke, bisa ya, berarti masih ingat semua. Oke, Bu, kita lanjut ke ini tentang PMK. Capaian pembelajaran mata kuliah itu kalian tuh mahasiswa mampu memahami manajemen pemeliharaan awal pada hutan tanaman. Nanti kita akan bahas ada apa aja nih manajemennya, kemudian sama pengusahaan juga. Nah, poin hari ini ada 2 sebenarnya. Ada kegiatan pemeliharaan awal tanaman, ada 4 nanti ayamnya, kemudian ada pengusahaan. Nah, ini capaian pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan di LS tadi mengenai CPMK dan sub CPMK. Kalau CPMK-nya capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan tentang hutan tanaman. Kalau sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami manajemen pemeliharaan awal pada hutan tanaman. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Bisa ya. Oke. Teman sebelahnya berdua boleh. Ada nggak pasangannya? Poatia sama Devi ya? Berdua. Oke, pas. Nah, apa saja kegiatan awal pada hutan tanaman? Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ya, silakan waktunya diskusi kan. Bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan itu diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Oke, makasih Sawi. Menurut Sawi gimana sih kondisi tegakan yang dikatakan kualitasnya baik? Gimana menurut Sawi gimana? Kualitas yang baik itu kan berarti tanaman tersebut bisa tumbuh optimal. Berarti sesuai dengan lokasi di mana mereka tumbuh dan sesuai dengan jenisnya. Apabila itu bisa tumbuh optimal, berarti itu sudah termasuk baik. Dalam pemeliharaan hutan, 3 syarat dalam pemeliharaan hutan yaitu yang pertama menguasai teknis, yang kedua tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil pemeliharaan. ya kalau menguasai teknis berarti gimana menurut Aleda? Atau ada yang bisa bantu Aleda? Menguasai teknis maksudnya? Ini Bu, Ya, ini masuk menguasai itu kita mengetahui teknik awalan terlebih dahulu Ya. kita tidak asal saja untuk memelihara hutan tersebut. ya. Kita kuasai dulu nih, entah kita baca panduannya kah, atau kita kuasai dalam menggunakan peralatan yang digunakan, boleh. Kemudian yang poin B,
menjelaskan tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Karena semakin lama kan kita tahu kalau manusia udah semakin banyak ya, sedangkan kondisi alam hutan itu semakin terbatas. Belum lagi banyak lahan-lahan terdegradasi. Nah ini tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Misalnya, ada yang bisa kasih contoh? Misalnya itu, Iya. pembukaan. Jadi kan kita udah ada kimia. Iya. Jadi itu kalau misalnya komposisinya terlalu banyak, agar mengganggu lah kestabilan dari lingkungan di sekitarnya. Iya, Makanya saya- harus sesuai dengan komposisinya. Ya, makanya kurangi penggunaan pupuk anorganik ya, kimia. Kemudian yang poin C, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Berarti gimana tuh? Ada yang bisa bantu? Berarti? Izin Bu. Ya, Kan kalau kita memelihara tanaman itu kan berarti ada keuntungan yang akan dia kembali. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan, itu nantinya bakal rugi sendiri. Iya, jangan sampai minus ya. Iya, Berarti ya? sampai minus. Oke, makasih. Bisa ikuti sampai di sini? Bisa. Bisa ya. Ibu lanjut. Nah, mengapa pemeliharaan sangat diperlukan? Yang pertama kan pasti kita tahu kalau kita nanam tuh pasti ada bibit yang mati ya. Mungkin satu atau beberapa. Nah, ternyata kematian bibit ini dipengaruhi oleh ada 7 faktor nih. Yang pertama ada keterampilan menanam. Kalau kata orang itu kalau misalnya nanam kemudian tanamannya mati nggak tumbuh, kata itu tanahnya nggak dingin. Ya. Ada nggak yang suka nanam tapi tanamannya tumbuh? Ada. Yang enggak siapa coba? Oh iya. Benar kali? Ya mungkin karena kira-kira kenapa? Kalian perhatiin enggak? Kenapa si tanamannya itu nggak tumbuh? Kira-kira kenapa Alek? Cuaca yang panas juga. Cuacanya panas, oke. Kalian nanamnya pas siang hari? Pagi ya. Pagi ini jam berapa kalian boleh tahu? Iya. Ya wajar mati kalau pagi jam 10. Harusnya pagi itu jam 7 aja sekarang udah panas ya. Ya paling itu pagi jam maksimal jam 7 lah. Setengah 7 boleh. Nah yang kedua itu kondisi cuaca. Gimana? Kondisi cuaca itu gimana nih? Kondisi cuaca yang seperti apa yang menyebabkan bibit bisa mati? Iya, itu cuaca ekstrim Bu. Kalau seandainya hujan itu hujan terus. Kalau panas itu panas. Iya, cuaca kan itu kan berubah-ubah ya. Misalnya sekarang tuh lagi panas kan, nggak tahu nanti beberapa jam kemudian itu tiba-tiba hujan kan. Nah bisa juga sih. Kemudian kondisi anakan gimana coba? Anakannya seperti apa yang bisa menyebabkan bibitnya mati? Yang di sini Bapak Nadio, ada yang sih ya? Gimana? Anakan. Ada? Belum. Ada yang bisa? Kondisi anakannya gimana nih? Seperti apa? Boleh Sawi? Kondisi anakan yang pertama, kalau bisa mati bibit berarti anakannya bisa jadi tidak sehat dari awal. Iya. Misalnya ada bibit yang terlihat kokoh gitu, tumbuhnya masih lurus. Nah, yang ditanam itu adalah bibit yang sudah layu Iya. dan nampak kesehatan dari tanamannya sendiri agak kurang dibandingkan tanaman yang lebih sehat lainnya, tapi masih dipaksakan untuk ditanam. Jadi endingnya akan menyebabkan kematian pada bibit. Oke. Kemudian yang poin keempat, kondisi tanah yang kurang baik. Nah, gimana nih? Mungkin bisa tanahnya mungkin miskin unsur hara ya. Berarti nanti sebelum ditanam baik itu dicek dulu nih kandungan yang ada di tanah yang akan ditanam. Kemudian serangga. Seperti apa misalnya ulat ya misalnya. Kemudian apalagi serangga yang bisa mematikan bibit? Rayap. Oke. Kemudian gulma kompetitor, berarti ada saingan nih gulmanya. Jangan sampai gulmanya lebih tinggi, lebih lebat dibandingkan dengan si bibit. Kemudian hewan atau binatang. Mungkin ini kalau
biasanya selain sapi tiba-tiba masuk ke wilayah lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh diangkat-angkat nanti ya. Ini kita lanjut ke penyulaman. Boleh dibantu baca definisi kan? Penyulaman tujuan menggantikan tanaman yang mati, tumbuh abnormal atau tidak tumbuh sama sekali. Waktu dilakukan 1-4 minggu setelah tanaman, tergantung jenis tanaman dan tingkat kematian bibit. Ya oke, makasih deh. Boleh nggak deh kita nyulam ketika udah lewat 2 bulan misalnya? 2 bulan. Boleh Bu, kalau tanamannya mati. Iya, tapi kan nanti itu kan jomplang banget sama yang pas di awal tanaman yang pertama gitu kan. Sebenarnya maksimal itu 1-4 minggu ya, sorry, maksimalnya 4 minggu. Kalau lebih dari itu nanti terlalu ini ya, kayak terlalu jauh nih. Apalagi kalau misalnya nanti kalian mau penelitian, jangan sampai jadi nanti misalnya udah mau nanam terus yang pas setelah 2 bulan baru mau diulang, jangan ya Dev ya. Ya. Kemudian manfaat, nah menjaga keragaman populasi tanaman tadi deh. Jangan sampai populasinya, jangan sampai nggak seragam. Nah, pertumbuhan lambat dan tidak normal ada berapa ya? Ada 6 ya. Pertama itu salah memilih jenis. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada salah memilih jenis. Sama kalau kayak kalian juga kan cari pasir juga jangan sampai salah gitu ya. Iya. Kemudian yang paling kedua, kekurangan hara secara langsung, nah perlu diperhatikan. Maksud hara makronya, maksud hara mikro, jangan sampai kurang. Kemudian kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Kalau kompak gimana? Tanah yang kompak? Apa? Menggumpal. Kemudian tidak adanya mikroorganisme simbiotik. Tahu nggak mikroorganisme apa? Ya, hewan-hewan gitu ya. Mikroorganisme yang kecil. Contohnya tadi siapa yang bilang bisa? Ya, bisa ya. Jangan mikro, bisa. Kemudian ada poin yang kelima, beberapa jenis mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa. Itu kan abnormal dia tidak biasa. Kemudian yang terakhir, kurangnya kenyangan, naungannya berat dan terlalu lama. Poin yang kedua, penyiangan. Boleh bantu Ten? Penyiangan tujuan Penyiangan. Ada ini enggak? Ini kebun di rumah? Ada ya. Nanam apa Ten biasanya? Cabai. Biasanya kalau Teddy lihat di sekitar cabai ada rumah apa biasanya? Rumput-rumputan, kekit-kekian, sejenis itu ya. Nah berarti kalau di rumah dicabut ya kan? Kemudian dilanjutkan ke Zak, tahu nggak Zak? untuk waktunya dilakukan secara berkala, biasanya setiap 2-4 minggu. Dan metodenya sama manual, pencabut, mekanis, atau kimiawi yang menggunakan herbisida selektif juga diperbolehkan. Ya, berarti nggak perlu tiap hari ya kalian menyiangi rumput, karena kan nggak cepat juga dari dicabut besok mukanya nggak juga. Nah, kalau bisa tuh nggak usah pakai herbisida, kalau bisa manual aja dulu, karena kan takutnya kan ada residu yang terbawa nantinya kalau pakai herbisida atau pestisida. Nah, boleh dulu dibantu baca sedikit. Lalunya kegiatan penyiangan vegetasi mengganggu sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara. Yaitu yang pertama, gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan alam. Boleh dibantu dijelaskan mungkin gimana? Kalau gulmanya secara langsung sebagai kompetitor terhadap persaingan cahaya gimana? Mungkin dari persaingan Antara gulma dengan tanaman yang kita tanam? mungkin untuk persaingan mendapatkan unsur yang berubah kayak cahaya, air maupun hara itu dia lebih banyak dari tanaman yang kita tanam.
Kalau air sama kan? Sama. Saringan juga. Oke. Jadi kalau bisa di rumah itu segera disiangi tadi. Kemudian poin B. Kita gini. B. Belum dapat bibit pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungan yang berat. Pernah lihat nggak gulma yang menilik pohon? Zaki pernah nggak? Lupa Zaki. Siapa tadi pernah? Nana, pernah Nana? Di mana melihatnya Nana? Biasanya di tanaman-tanaman yang nggak terlalu tinggi, terus gulmanya itu kayak ngelirik gitu. Melirik gitu ya, punya sumber gitu, melirik ya. Kemudian poin C, vegetasi permukaan yang lebat menyebabkan meningkatnya peluang kebakaran. Benar atau salah? Gimana coba, Rif? Misalnya gini kan Bu, kalau di antara misalnya kan kalau pohon yang ditanam itu pakai jarak gitu. Kalau seandainya dia tuh lebat, kalau ada keluasan kebakaran yang terjadi itu bakal menembak ke seluruhnya begitu. Cepat nyebar ke pohon yang lain, Ya, terlalu rapat dan rimbun tadi. Oke. Kita lanjut ke pemupukan ya. Sering nggak dengar istilah pupuk? Ngasih pupuk pernah? Ya. Pupuk yang kita ketahui ada berapa jenis? Ada yang organik, ada yang non organik ya. Kalau organik bisa dari apa? Sedasa bisa hijau tanaman bisa. Kalau anorganik berasal dari pabrik ya. Contohnya apa kalau pupuk anorganik? Urea. Kemudian NPK. Oke. Kemudian pemangkas tanah. Pernah mangkas? Bukan mangkas rambut. Pohon pernah? Ya. Boleh dibantu siapa yang belum bersuara dari tadi? Siapa lagi ya? Mbak siapa? One of the universities the technical social impact assessment will be presented by Professor Edi Satya and Professor Guido. Thank you. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu sehingga perlu dipotong melalui kegiatan pemangkasan. Iya. Nah kalau misalnya pohonnya terlalu tinggi bisa gergaji pangkas. Kita punya nggak gergaji pangkas? Impact assessment. Ada ya? Ada ya. Penggabaian and the research ya. Kemudian kita ke pemulsaan, mulsa. Pernah dengar nggak? Pernah lihat mulsa? Mulsa. Ada dua jenis yang mulsa, yang organik dan anorganik. Kalau organik itu bisa dari jerami padi, bisa dari serbuk gergaji. Setelah itu ada apa lagi kalau dari organik? Mulsa organik. Selain dari jerami, dari serbuk gergaji, kira-kira dari apa lagi? Dari apa? Oke, lebih apa yang lebih familiar itu biasanya dari jerami ya. Iya. Kemudian jadi nah kalau mulsa hitam merah ini dia pernah lihat mulsa? Mulsa. Ada dua jenis yang mulsa, yang organik dan anorganik. Kalau organik itu bisa dari jerami padi, bisa dari serbuk gergaji. Setelah itu ada apa lagi kalau dari organik? Mulsa organik. Selain dari jerami, dari serbuk gergaji, kira-kira dari apa lagi? Dari apa? Oke, lebih apa yang lebih familiar itu biasanya dari jerami ya. Iya. Kemudian gergaji. Nah kalau mulsa hitam merah ini dia sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Gimana? Mungkin kan kalau fungsi dari mulsa ini kan asalnya koreasi. Ya. Kalau kita menggunakan jerami, maka koko lebih kalau dia bisa kan. Ya. Jadi nanti
tanah yang di bawah pun terjaga dari erosi yang akan bisa disebabkan oleh misalnya hujan dan sebagainya. Apalagi kalau hujannya deras gitu ya, nanti takutnya licin gitu ya, cuci. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh ya, nanti di akhir ada kuis ya. Jadi tadi yang 5, nah nanti ada kuis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Nanti namanya tulis nama asli ya. Bisa game semua? Bisa. Arif, Dwi, Zaki, Monica, Nadia, Nana, Nurul, Nurfida, Roza, Wahyu. Yang lain silakan. Yang tidak bisa. Ini daftar pustaka yang Ibu gunakan dalam materi kali ini. Nanti kalian boleh searching, boleh dicari ada Nugraha et al. Tentang mengenali cara penyemaian dan pembukaan NPK saya itu Bang Bibit Amoni dan Lebar semuanya. Ada Dewan Kari et al. juga mengenai mangsa jelari padi dan frekuensi waktu penyiaran gema pada pertumbuhan dan tanaman kedelai. Di topik perkuliahan hari ini, pemeliharaan awal hutan tanaman merupakan hal penting nih yang menentukan keberhasilan dalam pertumbuhan dan produktivitas hutan jangka panjang. Penanaman, penyiangan, pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama maupun penyakit harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memastikan bibit tumbuh sehat dan optimal. Kemudian dengan pemeliharaan awal yang baik juga, tingkat kematian tanaman dapat ditekan, pertumbuhan lebih seragam dan hasil hutan tanaman dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang maksimal. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.